Waalaikumsalam. Pemirsa dan saudara-saudara Bapak dan Bahagia, bertemu dengan saya Mas Brajaya. Kita bertemu di warung Supriyadi Official, warungnya para advokat pada Lampung. Hari ini kegiatan kita adalah semacam diskusi atau kongres ya, terkait dengan adanya keluhan dari masyarakat Desa Purworejo, Kecamatan Sindikator. Kawan, ini terkait ada tahapan masjid yang kemudian bisa berubah mungkin bisa diberikan akhiri. Kalau begitu sudah hadir di hadapan kita bersama Agus Yono, kita bisa bilang jubirnya lah ya, caranya dari masyarakat Desa Purworejo. Dan nanti akan dijelaskan disampaikan oleh Agus, itu akan dikomentari oleh Pak Supriyadi oleh hukum. Ini konteksnya lebih kepada kultural. Beliau ini advokat senior, sama senior juga. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembicaraan. Itu tolong mohon kepada Pak Agus ya, coba cerita deh apa terkait dengan keluhan tanah masjid ini. Enggak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita pada pagi hari menjelang siang ini bisa bertemu di sini dalam rangka kami ingin menyampaikan kepada Pak Supriyadi dan Pak Akman terkait dengan permasalahan di desa kami yaitu Masjid Nurul Iman Desa Purworejo. Masjid Nurul Iman. Ya, jadi masjid ini berdiri dulu tahun 1950. Kemudian itu yang mewakafkan adalah Bapak Pak Abdul Ghani. Pak Abdul Ghani. Ya, Pak Diwakafkan tahun 50. 1950. Itu di tahun 50 menjadi masjid. Ya, di 1950 diwakafkan Oh, iya. intinya karena saya tidak lahir di 1950. Nah, kemudian terjadi permasalahan ketika di tahun sekitar 2023 atau 2024 awal muncul tulisan di dinding masjid itu tulisan Masjid Muhammadiyah Nurul Iman Purworejo. Di Kelangir. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini menimbulkan ya kegaduhan lah di masyarakat karena selama ini masyarakat tidak pernah memahami bahwa masjid itu adalah Masjid Muhammadiyah. Gitu. Nah, tapi kemudian jadi tulisan Masjid Muhammadiyah. Nah, setelah muncul seperti ini, masyarakat bereaksi mencari keterangan tentang itu. Nah, ujung dari pada pencarian ini ditemukanlah melalui jejak fisik maupun jejak digital bahwasanya di tahun 2012 itu ada surat ikrar wakaf dari 3 orang pewakil, 1 orang bernama Bapak Masud Umari. Beliau adalah keluarga dari Bapak Abdul Ghani yang mewakafkan di tahun 1950. Kemudian ada lagi penambahan tanah wakaf yaitu dari Bapak Haji Ibu Sutikto dan dari Bapak Sumirno. Ini terjadi di 2012 sudah ada ikrar wakaf. Di mana ikrar wakaf ini wakaf tanah itu diserahkan kepada umat Islam Desa Purworejo untuk dibangun masjid. Seperti itu kira-kira bunyi dari ikrar wakafnya. Nah, kemudian karena ada peristiwa penulisan masjid ini bukan sebagai masjid organisasi ini, maka dicarilah pencarian jejak digital tentang status kepemilikan masjid ini. Maka kemudian ditemukanlah jejak digital melalui situs script yang diupload oleh Bayani Ani Putri, bahwasanya di dalam dokumen tersebut disebutkan bahwasanya atas nama pemerintah Desa Purworejo status masjid itu adalah milik masyarakat Desa Purworejo. Itu ada
kemudian kami melakukan pencarian tentang sertifikat hak miliknya gitu. Nah, kami cari melalui Google Street View itu pada saat itu diupload oleh namanya Jody Siswanto. Nah, kemudian dari pencarian Google Street View itu kami temukan nomor sertifikatnya. Maka nomor sertifikatnya kami temukan yaitu 01250 250. Nah, dari ditemukannya nomor sertifikat ini kami berangkat ke BPN Pesawaran. Nah, dari keterangan BPN Pesawaran diketahui bahwasanya sertifikat 01250 itu kok atas nama pribadi. Siapa? Sebut aja. Boleh Pak ya? Ya apa ada data? Ya, namanya itu Sediono Saputro. Itu seperti itu. Keterangan dari BPN. Nah, jadi berdasarkan dari keterangan BPN itulah kemudian untuk memperkuat keterangan dari BPN itu pihak BPN yaitu Bapak Sigit selaku dari BPN itu dari pengarsipan itu menunjukkan bukti pengajuan. Di bukti pengajuan itu ditentukan bahwa ini dokumen yang mengajukan adalah saudara Sediono Saputro. Kemudian KTP juga atas nama Sediono Saputro. Nah, kemudian kami bertanya tentang bagaimana separatifnya. Komentar dari Pak Yadi dari konteks prosedural. Begini gitu, Oke, terima kasih ya. Kami mau memberi pandangan secara hukumnya. Di sini tadi memang ada karena di mana tadi dari wakaf kok bisa menjadi sertifikat hak pribadi. Nah, di sini sebenarnya seharusnya BPN sebagai penerbit sertifikat itu seharusnya turun dulu ke lapangan untuk melihat, karena itu di situ ada perubahan wakaf, sementara perubahan wakaf itu tidak digunakan karena perubahan wakaf tadinya untuk masyarakat, untuk masjid masyarakat, kenapa bisa menjadi pribadi? Atau mungkin justru yang dokumen wakaf itu nggak dimunculkan di BPN setiap pengajuan mereka, mungkin nggak ya? Seharusnya tidak dimunculkan, seharusnya dimunculkan. Kalau dimunculkan artinya kan BPN waspada. Iya. Harus teliti kan? Iya. Ada nggak kemungkinan bahwa itu nggak muncul justru? Ya kalau memang dokumen menjadi terbit atas nama pribadi, berarti itu dikesampingkan. Nah, seharusnya yang namanya sudah wakaf itu ya tetap itu wakaf masyarakat, walaupun nama misalnya di situ seseorang, tapi kan wakil atau kuasa atau dari masyarakat itu sendiri. Atau kalau memang bisa ini ya langsung atas nama masjid. Nah, di sini, jadi kalau udah masalah pribadi itu udah menyimpang. Jadi di sini mungkin ada kekeliruan yang disampaikan oleh pemohon itu disampingkan terkait masalah wakaf masjidnya. Dia menggunakan merubah wakaf bentuknya korporatif baru tanpa seizin dari masyarakat. Iya. Itu lebih kepada pengajuan pribadi ya. Iya. Apa logikanya begini, kalau dia mengajukan memang ada dokumen wakaf, ya mesti yang muncul sertifikat wakaf ya. Dengan milik. Nah terus, Mas Agus, sudah apa yang dilakukan pembentangan dengan BPN? Apa mereka mau selesaikannya bagaimana? Ya, pada saat itu waktu kita ke BPN, pada saat mereka memberikan bukti pengajuan itu, yang mereka juga memberikan beberapa pandangan-pandangan bahwasanya mereka akan menghubungi pihak organisasi yang terkait dalam peristiwa ini. Nah, kemudian ya akan berusaha memediasi lagi, bahasanya itu ya, mencarikan solusi lah itu dari permasalahan ini. Nah, sambil berjalan itu kami juga melakukan pertemuan dengan pihak yang tadi sebagai pemilik SAM-nya. Itu kami bertemu
kami di BPN itu menyaksikan bahwasanya pengajunya memang atas nama beliau Pak Sugiono Saputra. Jadi waktu ke BPN dilihat atau warna-warna itu? Iya, diperlihatkan. Dokumennya ya diperlihatkan. Dan memang dilakukan secara resmi oleh Sugiono Saputra. iya. Nah, ketika lihat dokumen-dokumen di BPN, adakah dokumen wakaf itu? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Perlu kata publik. Tidak ada. Justru pada saat itu kami menunjukkan dokumen wakaf yang di 2012 itu. Iya. Seperti itu. Itu BPN baru kaget. Ya, di situ. Maka dia juga perkiraan BPN itu kan dikira Pak Sugiono Saputra ini mau mewakafkan tanah kemudian untuk dibangun masjid berdasarkan surat ukur tanah itu. Gitu. Itu surat ukur tanah yang buat siapa? Ya, Surat ukur tanah kata BPN yang buat siapa? surat ukur tanah itu di sini ditandatangani kepala desa, Pak. Ukur sendiri. Di sini ada berita acara musyawarah penetapan batas tanah Masjid Nurul Iman Purworejo. Nah, ini yang tanda tangan di sini. Kepala desa. Panitia pembangunan masjid yang diketahui oleh kepala desa Purworejo, termasuk pemilik tanah perbatasannya tanda tangan juga. Jadi surat ukur yang dibuat kepala desa itu oleh panitia itu dijadikan dasar menerbitkan surat ukur oleh BPN. Karena menurut Pak Sugeng tadi kalau bicara prosedur mereka masih turun ke lapangan, menetapkan batas, menunjukkan batas, kalau nanti terbit surat ukur. Nah, sekarang apa harapan masyarakat nih? Ya, harapan masyarakat desa Purworejo itu kembalikanlah hak-hak masyarakat ini kepada kedudukan semula, sehingga tidak terjadi apa yang disebut sebagai kezaliman. Artinya kalau kembali kepada kedudukan semula, sesuatu itu menjadi bersifat adil, Pak. Gitu. Saat ini masyarakat merasa mendapat ketidakadilan karena pembangunan masjid itu kan dibangun oleh masyarakat. Gitu. Tetapi setelah jadi, kok kemudian menjadi kelimpahannya ke satu organisasi dan bahkan SHM-nya bukan atas nama desa atau atas nama masjid, tetapi atas nama pribadi. Nah, ini yang ingin kami inginkan masyarakat desa Purworejo itu ingin masalah ini selesai secara tuntas dan tidak menyisakan permasalahan mungkin dalam kurun waktu jauh ke depan seperti itu. Dikhawatirkan ya? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi sengketa nanti. Betul, Pak. Dan Raja Kandara kan nggak tahu. Iya. Kita sendiri, oh ini punya kakek saya gitu. Nah, saya mau tanya Pak Supri, ini kan terkait dengan para penyelesaian. Jadi sebagaimana kita ketahui yang namanya penyelesaian kan ada yang bisa terjadi non-mitigasi dan itu juga terjadi secara mitigasi. Nah, ini saya ingin tahu gambaran dari Pak Supri kalau kemungkinan harus diselesaikan dengan jalur mitigasi, apa gambaran itu? Harus kemana atau gimana? Oke ya, saya ini tanggapin dulu terkait tadi adanya perubahan apa namanya sertifikat ya, atau bukan sertifikat pemilikan ya, yang tadinya dari hak masyarakat itu dirubah menjadi pemilikan pribadi ya. Nah di sini ada ya, semacam bukti petunjuk ada niat yang tidak baik dari yang merubah itu, karena di situ sudah jelas yang namanya wakaf itu tidak bisa dirubah-rubah lagi. Wakaf itu oleh wakil udah apa kata A ya harus A. Tapi kenapa sekarang kemarin apa sebelumnya diserahkan kepada masyarakat ini berubah menjadi pribadi. Nah di sini walaupun itu juga untuk organisasi, tapi di sini yang kita lihat adalah secara hukumnya atas nama pribadi itu berarti melekat hak. Nah itu potensi risiko tinggi nantinya karena itu menjadi hak pribadi. Di situ yang namanya hak pribadi, nanti dia punya keluarga, punya apa, punya turunannya, itu bisa saja mempermasalahkan itu. Andai kata memang suatu saat dia berubah pikiran, tidak mau tanahnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ya, di sini juga kita lihat proses hukumnya itu ada bukti petunjuk, ada penggantian itu. Ini jelas-jelas dilarang oleh undang-undang wakaf mengganti apa namanya wakaf, itu dilarang. Kalau yang mau diganti mau apa? Ada prosedurnya, yaitu harus melalui pengadilan. Nah, itu harus jadi dulu ini mau berubah begini-begini tujuannya apa?
prosedural itu BPN menerima dokumen yang tidak benar, ya kalau BPN menerbitkan sesuai dengan yang sudah diajukan, nah itu ternyata sudah ada karena itu ada hak pribadinya. Nah di sini kita masyarakat harus kompak itu bisa proses pengadilan untuk membatalkan sertifikat yang diterbitkan oleh BPN itu karena lahirnya sertifikat itu tidak sesuai dengan prosedur. Karena prinsip yang namanya pohon beracun dia akan berubah beracun ulang. Jadi ini harus dinaik. Jadi masyarakat punya hak untuk mengajukan permohonan atau gugatan ke BPN ke pengadilan yang digugat itu apa? Ya salah satunya BPN, yang kemudian juga dari masyarakat yang berubah tadi. Nah itu di situ supaya ada perubahan, supaya jelas. Dan kita prosedur hukum harus dijalankan. Jangan sampai kita masyarakat yang mungkin sebagai emosi sebagai peluang penyelesaian secara non litigasi. Kalau peluang non litigasi itu sangat baik, bagus karena hukum kan hanya kita ini kan tujuan ya hukum itu. Hukum kan tujuannya untuk kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Sekarang mau mengejar keadilan untuk apa? Pokoknya kepastian, pasti punya ini, itu apa? Nah sekarang kemanfaatan. Toh ini juga untuk kemanfaatan masyarakat. Jadi lebih bagus kalau non formil atau non litigasi itu ya coba dirubah bareng-bareng dari masyarakat. Siapa kan nggak mungkin mengumpulkan semua masyarakat yang ini memberi kuasa kepada salah satu, dan kemudian minta bantuan sama pemerintah di sini Pemda. Nah terus kemudian dari BPN, nah terutama yang dari ini dari siapa? Yang punya hak pribadi itu dia harus rela untuk melepaskan hak-haknya itu, baru itu bisa selesai. Jadi kalau itu tidak bisa harus ke pengadilan. Iya ya. Oke. Kalau Pak Agus saya juga ini sudah direspon oleh Pak Bupati gitu. Oh iya. Mana ceritanya? Jadi pada saat itu ya ada teman kita yang memiliki koneksi lah ke Pak Bupati itu. Nah singkat cerita kami pada saat itu tanggal berapa sebenarnya dari Pak? Nah ini pada tanggal hari Rabu tanggal 23 April 2025 FPMI Purworejo itu bertemu Pak Bupati Pesawaran yaitu Pak Dr. Dendi Kamanduna. Ya, jadi di situ kami posisinya bertemu beliau, kemudian kami menyerahkan dokumen sengketa masjid ini. Nah pada saat itu beliau langsung menghubungi pihak BPN, kepala BPN, dan mempertanyakan tentang kejadian ini apakah boleh namanya sebuah masjid itu disertifikat atas nama SHM pribadi. Itu pertanyaan dari Pak Bupati. Hanya Pak Bupati pada saat itu belum bisa mengambil kesimpulan apa-apa karena beliau belum bisa melihat secara fisik sertifikatnya. Gitu. Jadi beliau meminta kepada kepala BPN jadi itu pada saat itu untuk melihat arsipnya atau melihatlah itu memang secara fisik SHM itu 01250 itu memang atas nama pribadi, baru dia bisa mungkin mengambil sebuah pandangan hukumnya seperti apa. Para pemirsa, itulah wawancara kita atau diskusi kita ya pada hari ini. Kita berharap ini menjadi perhatian yang serius dari pihak BPN. Kita melakukan bersama BPN penawaran ya. Karena tidak menutup kemungkinan di tempat lain juga ada hal yang sama ini. Karena BPN penawaran ini cara kerjanya seperti itu tidak menutup kemungkinan ada di tempat-tempat lain terjadi yang sama dengan yang terjadi di Desa Purworejo. Dan kita berharap ke depan jangan sampai terjadi lagi. Oke, kepada Pak Supriyadi terima kasih banyak nih atas masukannya, artinya ya. Mudah-mudahan masyarakat bisa menemukan langkah-langkah penyelesaian yang terbaik ya, agar tidak berlarut-larut. Terima kasih Mas Agus ya. Oke, para pemirsa dan rekan-rekan advokat, inilah pembicaraan kita pada hari ini. Kita berharap
lebih dalam. Masuk. Iya, sip. Jadi kalau kita